Ya, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bersama-sama bergabung dalam ibadah secara live streaming. Baik Bapak Ibu yang mengikuti di rumah, kami bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita datang kepadanya, membawa hati kita, membawa hidup kita untuk menyembah Dia. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Kita mempersiapkan diri kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih-lebih kita dipercayakan napas kehidupan kembali oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia di dalam kekudusan hadirat-Nya. Mari kita datang mengangkat pujian syukur kita bersama pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan lebih lagi kita angkat pujian ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan di dalam kekudusan-Nya. Dan kita yakin percaya saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas hidup kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita datang pada Dia pagi hari ini. Kita membawa hati kita, membawa pujian penyembahan kita. Kita naikkan ke tahtanya yang kudus, biar kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, kami sembah Engkau
Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami perlukan hadirat-Mu. Urapan-Mu Tuhan saat ini. Kami perlu hadirat-Mu. Sama kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Penuhiku, katakan ku rindu selalu ya Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan lebih lagi katakan hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar kami menikmati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Biar hidup kami boleh dilawat lagi, boleh diteguhkan dan dikuatkan lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan, kekuatan bahkan kesehatan yang masih Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang kami hanya naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima potum dan salam. Namun sebelumnya, saya undang kita untuk semua memuji nama Tuhan dengan mengatakan suci, suci, suci.
bersungguh di depan tahta. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nats memimpin kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh anugerah Tuhan, kita yakin dan percaya tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Mari kita memuji nama Tuhan, bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Sukacita kita angkat pujian ini, kita katakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan, Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan, kita meyakini dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal yang sudah Dia sediakan bagi kita semua. Amin. Untuk pujian yang sudah kita naikkan bersama, dan saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Hari ini kita firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Wasti, dan yang akan membawakan kita dalam doa sepakat nantinya Evangelis Lijen. Dan untuk persembahan bagi Bapak Ibu dan jemaat GMI sekalian bisa langsung diantarkan ke pastori atau bisa ditransfer melalui rekening gereja. Dan untuk pelayanan kategorial masih dilayani melalui aplikasi Zoom, baik itu untuk persekutuan wanita maupun persekutuan ibadah keluarga. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Zoom bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama untuk ibadah pelayanan kategorial. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa sapaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami terus merasakan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami akan menaikkan setiap kerinduan kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang ada di GMI Makedonia Kapuas. Engkau memberkati Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, situasi yang membuat kami harus beribadah di rumah masing-masing, yang membuat kami tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, kiranya setiap jemaat Tuhan terus semangat dalam memuji Tuhan, terus semangat mengandalkan Tuhan, dan makin berserah kepada Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang masih bekerja, beraktivitas di luar rumah Tuhan. Engkau berkati, lindungi mereka. Kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan bisa menjadi kemuliaan nama Bapa di surga, dan pertolongan perlindungan daripada Tuhan terus mereka rasakan. Terlebih setiap jemaat Tuhan yang masih bekerja di rumah sakit, yang harus melayani pasien yang kena COVID, Engkau terus memberkati mereka. Kiranya imunitas tubuh mereka terus terjaga Tuhan, sehingga mereka terus dilindungi dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan Engkau berkati, seluruh kebutuhan Engkau cukupkan, apapun yang mereka gumuli, rencana Tuhan yang lebih tahu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan kami di GMI Makedonia Kapuas ini. Engkau memberkati, baik itu pelayanan minggu, ibadah kategorial. Engkau memberkati Tuhan yang berkarya, kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Walaupun kami harus menggunakan media yang ada, tapi kami terus semangat untuk memuji Tuhan. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik setiap pelayanan-pelayanan yang ada di GMI ini. Terpuji namamu Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Pos PI, baik yang ada di Pangkalan Sari, yang ada di Banjarbaru dan Banjarmasin. Engkau memelihara, Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka terus semangat memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terlebih jemaat Tuhan yang ada di Bajo, Engkau memberkati
Seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana, dalam keadaan ini mereka terus semangat, bersuka cita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terlebih Pak Marli yang memimpin jemaat di sana, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dia secara luar biasa, hikmat daripada Tuhan, terlebih kesehatan terus Engkau jagai. Bahkan Ibu Pendeta kami yang ada di GMI Kapuas ini juga terus dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya sehingga pelayanan hamba-Mu menjadi berkat bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk sinode kami juga Tuhan. Rencana di bulan Agustus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Terlebih-lebih Tuhan, kami tidak melupakan berdoa untuk bangsa kami, bangsa negara kami yang saat ini terus digoncangkan oleh virus corona yang terus membuat setiap masyarakat khawatir dengan ini. Rasa takut ada, kegelisahan ada Tuhan. Namun kami memiliki Allah yang ajaib dan agung. Kami percaya keadaan ini Tuhan mampu mengubah menjadi sukacita. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin negara kami Bapa. Kiranya Engkau berikan semangat, hikmat dalam mengambil suatu keputusan, tindakan dalam menangani krisis saat ini. Bahkan kami berdoa untuk para medis, Engkau berkati yang menangani setiap pasien yang sudah positif COVID-19 ini. Mereka terus dalam lindungan Tuhan. Semangat terus Engkau berikan, terlebih setiap pasien yang sudah positif Tuhan, Engkau berikan semangat dalam diri mereka untuk sembuh. Sukacita, tidak ada keputusasaan Tuhan, tetapi kiranya sukacita, semangat terus ada dalam hati kami, hati mereka. Terlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia, dilindungi oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Setiap kesadaran dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Bahkan secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus untuk Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Engkau berkati, Engkau yang berkarya, setiap tindakan yang dilakukan dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini bisa berjalan dengan baik, dan setiap masyarakat mampu mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemerintah, sehingga tidak ada lagi penambahan yang positif COVID-19 dan bahkan yang ada kesembuhan yang ada yang dalam bangsa kami ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah setiap doa kami. Banyak hal yang tidak kami sampaikan, tapi satu iman kami bahwa Tuhan tahu yang lebih kami butuhkan, Tuhan tahu yang lebih kami perlukan. Terpuji nama-Mu Bapa. Doa kami ini tidak sempurna, namun kami ingin menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah untuk berpartisipasi. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat yang genap. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang.
Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi Tuhan, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Mari sama-sama kita angkat pujian kita untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kita yakin dan percaya, kita sebagai orang percaya sudah diberi kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini sebagai iman kita bersama, bahwa jika kita bersama dengan Tuhan, kita mampu menghadapi segala pergumulan hidup, bahkan segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan iman, kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang sungguh besar dan kita imani itu, dan tidak ada yang mampu mengalahkan
Tuhan kita yang sungguh besar itu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita mau dikuatkan dan dilawat sekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya sama-sama kita angkat pujian penyembahan kita bersama. Kita percaya janji Tuhan, dan kita percaya bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Nah, sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita sama-sama renungkan sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Bapa, Kau yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan lebih nyatakan, ku percaya Tuhan akan janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Kami percaya kepada janji-Mu, karena janji-Mu itu iya dan amin. Engkau Allah yang berjanji, Engkau juga Allah yang menggenapi segala yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam kesempatan hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk duduk bersama-sama, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai 14. Bapak Ibu silakan memperhatikan bagian firman Tuhan ini, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan secara live melalui Facebook. Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan kita berbicara tentang teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup. Kita sudah merayakan Paskah, kita sudah melewati masa di mana Yesus disalibkan, lalu kita masuk dalam peristiwa Paskah. Ya, setelah itu kita melewatinya dan sampai pada hari ini kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, pada hari ini firman Tuhan, tema yang diberikan bagi kita itu adalah teguh mewartakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di sana ya setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan satu amanat yang agung bagi murid-muridnya untuk melaksanakan satu tugas bagi mereka untuk pergi memberitakan, menyampaikan, mewartakan tentang Yesus Kristus ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang teguh itu berarti memberikan kekuatan atau kuat, teguh, ya kuat berpegang, tetap tidak berubah, baik itu hatinya, imannya maupun pendiriannya serta kesetiaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau teguh dalam mewartakan Kristus, apa artinya? Ini berbicara tentang bahwa dalam pemberitaan kabar baik itu yang berbicara tentang Kristus yang adalah juru selamat, dibutuhkan keteguhan hati. Artinya tidak berubah, kuat, tak tergoyahkan oleh apapun dalam mewartakan kabar baik itu, ya. Jadi sekali lagi, teguh mewartakan Kristus, teguh memberitakan Injil, artinya dia kuat, tidak berubah, tidak tergoyahkan oleh apapun dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pemberitaan mewartakan kabar baik itu, walaupun itu dalam keadaan yang sulit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes yang kita baca hari ini bersama-sama, ya. Kalau kita memperhatikan, ini Injil yang keempat dan masuk dalam Injil sinoptik, ya, selain daripada Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita membaca Injil Yohanes, memang ada beberapa bagian yang hampir sama dengan Injil yang lain, baik itu di Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi ada juga ya bagian-bagian firman Tuhan atau perikop yang ada dalam Injil Yohanes, tetapi tidak ada dalam Matius, Markus, dan Lukas. Ya, salah satunya pasal 14 ini. Kalau kita melihat ya dari Yohanes pasal pertama sampai pasal 12 itu bicara tentang pelayanan Yesus kepada orang
banyak. Lalu mulai dari pasal 13 sampai pada akhirnya ini bicara tentang pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14, kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid-muridnya dalam menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya. Dan Yohanes pasal 14 ini merupakan satu ucapan percakapan atau pidato penghiburan yang disampaikan, perpisahan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, sebenarnya bukan lebih kepada pidato ya, tetapi kepada satu kata atau ucapan perpisahan kepada murid-muridnya. Dan itu dimulai di pasal ke-13 ayat 31. Di sana dikatakan pasal 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sampai pada ayat yang ke-33. Ya, di sana ada satu ungkapan yang disampaikan, ya, perpisahan, ya, bahwa Yesus akan meninggalkan para murid-muridnya, dan ini berbicara kepada peristiwa kematian, kebangkitan, dan nanti kenaikan Yesus ke sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu ditunjukkan di ayat yang pertama dalam pasal 14 ini. Dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan seterusnya. Ini kalimat atau ayat ini menunjukkan bahwa ada kegelisahan dalam diri para murid. Ya, mereka gelisah karena perkataan Yesus yang sebelumnya yang mengatakan bahwa dia akan meninggalkan mereka. Kalau kita baca ayat 36 dari pernyataan Petrus kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Dan Yesus menjawab, ya, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku, dan seterusnya. Nah, pernyataan Yesus, pernyataan Petrus di ayat 36 ini muncul karena, ya, di ayat 33 tadi Yesus mengatakan bahwa hanya seketika saja aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Ya, jadi pernyataan Yesus tentang kepergiannya untuk meninggalkan para murid benar-benar menimbulkan kegelisahan, ya, menimbulkan kegalauan yang serius kepada murid-muridnya. Maka ayat pertama ini menjadi satu penghiburan, menjadi satu peneguhan, ya, menghiburkan mereka, menenangkan mereka. Perkataan Yesus ini menenangkan para murid-muridnya yang sedang gelisah, karena, ya, sebentar lagi mereka akan ditinggalkan oleh guru mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui Yohanes pasal 14 dengan tema kita teguh dalam mewartakan Kristus, yang adalah jalan kebenaran, jalan hidup, ya. Apa yang bisa kita renungkan dan kita pelajari dari bagian firman Tuhan untuk kita tetap teguh di dalam mewartakan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan jalan hidup itu. Yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang pertama dikata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi dalam kegelisahan para murid, Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajar mereka untuk percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus, percaya kepadanya. Artinya apa? Yesus mau murid-muridnya percaya kepada Allah dan kepada Kristus. Ya, ayat 33 menunjukkan bahwa di ayat yang ke-33, ya, menunjukkan di sana, hai anak-anakku, kamu seketika dan seterusnya, ya, kamu akan mencari aku dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, dan seterusnya. Menunjukkan, ya, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bahwa mereka akan menghadapi pencobaan yang hebat. Apalagi kalau kita memperhatikan, ya, di ayat yang ke-38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini menunjukkan, ya, para murid, walaupun ini disampaikan kepada
Petrus ya, tetapi ini juga disampaikan kepada para murid yang lain bahwa mereka akan menghadapi ya pencobaan yang besar, yang luar biasa, di mana mereka akan menyaksikan, melihat guru yang mereka ikuti, guru yang mereka kasihi akan ditangkap, diadili, dihina, disalibkan, bahkan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kata percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ini mau meneguhkan para murid-muridnya. Ya, mereka harus teguh percaya bahwa Kristus yang nanti akan mati, disalibkan, itu adalah benar-benar anak Allah yang diutus oleh Bapa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tadi ayat pertama sampai ayat 14, kata percaya itu ada berapa kali disebutkan? Lebih daripada 2 kali kata percaya disebutkan. Dalam Alkitab, jika ada satu kata yang dituliskan lebih dari 1 atau 2 kali, itu memberikan arti yang sangat penting, penekanan yang sangat penting di dalamnya. Ya, nah melalui hal ini para murid Tuhan Yesus, para murid dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang sulit, dan lebih daripada itu, ya mereka sedang dipersiapkan untuk memberitakan, mewartakan tentang Kristus. Mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus, sebagaimana dalam nats pembimbing kita tadi dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, itu tujuan mereka untuk masa yang akan datang. Dipersiapkan oleh Yesus untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya, percaya kepada Allah sehingga mereka mewartakan tentang Kristus. Maka sebelum itu Kristus meneguhkan keyakinan mereka tentang Kristus. Ya, mereka harus benar-benar percaya sebelum mereka pergi mewartakan tentang Kristus. Mereka benar-benar harus percaya kepada Allah, kepada Kristus. Ya, jadi kegelisahan itu tidak menguasai mereka. Ya, bukan kegelisahan yang menguasai mereka, tetapi iman yang harus ada di dalam diri mereka. Mereka harus tetap percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Karena iman dan kegelisahan, iman dan kegalauan, iman dan kekhawatiran itu adalah hal yang berlawanan. Percaya kepada Kristus ini menjadi modal mereka ya untuk dapat mengembangkan iman mereka dan kuat dalam mengalami krisis, ya, mengalami situasi yang sulit. Supaya mereka bisa bertahan sampai pada akhir hidup mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika mereka mewartakan tentang Kristus, maka mereka bisa bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat di sini para murid sebelum mereka pergi, ya, Tuhan benar-benar mempersiapkan mereka, menuntut, menginginkan mereka untuk sungguh-sungguh percaya, bukan hanya percaya kepada Allah dan juga kepada Kristus. Ini hal yang penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Ya, memberitakan, mewartakan Kristus itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Ya, kalau kita memperhatikan, membaca Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, ya, baik Petrus pun, juga Paulus pun, dalam tugas mereka memberitakan firman Tuhan, mewartakan Kristus, mereka tidak mengalami hal yang mudah. Mereka mengalami tantangan yang sangat berat. Bahkan Paulus katakan dia harus dicambuk berapa kali. Ya, 39 kali dia harus dicambuk. Mengalami kapal yang karam. Ya, harus dilempari, diludahi. Kalau kita juga baca sejarah, ya, kisah Petrus, dia pun juga mengalami tantangan, kesulitan dalam pemberitaan Injilnya. Ini menunjukkan bahwa mewartakan Kristus bukanlah hal yang mudah, maka perlu sekali memiliki keyakinan atau iman yang teguh, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, pemberitaan pewartaan Kristus itu, maka orang yang mendengarkan itu boleh dikuatkan dan diteguhkan.
Kalau orang yang mewartakan saja tidak teguh di dalam imannya, bagaimana mereka yang mau mendengarkan tentang Injil itu? Mereka tentu tidak akan diteguhkan dengan apa yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini ya. Kita harus punya keyakinan yang kuat, yang teguh, kepercayaan yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Kita belajar dari para murid Tuhan Yesus. Ya, mereka benar-benar dipersiapkan. Dan kalau kita memperhatikan sampai akhir hidup mereka, secara khusus Petrus ya. Ya, kalau Yudas kita melihat akhir hidupnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat Petrus, walaupun dia sempat gagal ya, 3 kali dia menyangkal seperti yang dibuatkan Yesus pada ayat 38 ini. 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi kalau kita melihat dalam perubahan hidupnya, ya, dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang, kepada semua orang, dan sampai akhir hidupnya dia betul-betul kuat, teguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita miliki ya, sebagai orang yang sudah merasakan kebaikan, menikmati kasih setia Tuhan, dan sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita perlu mewartakan, punya keyakinan, punya iman yang kuat untuk kita mewartakan Yesus yang adalah sang jalan kebenaran dan hidup. Nah, mewartakan Kristus yang adalah sang jalan kebenaran dan hidup, artinya apa? Ya, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6, ya, ini yang dikatakan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang pertama, Yesus mengatakan, akulah jalan. Ya, I'm the way. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah salah satu jalan atau penunjuk jalan, tetapi Yesus Kristus adalah sang jalan. Dialah jalan itu. Jadi kalau kita perhatikan kalimatnya ya, akulah, saya, ya, dirinya sendiri itulah yang merupakan jalan. Dia satu-satunya jalan yang lurus kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain yang lurus untuk sampai kepada Bapa di sorga. Ya, tidak ada satu orang pun sampai hari ini ya dengan penuh keberanian yang bisa mengatakan akulah jalan, yang menunjukkan satu kepastian bahwa dia yang akan memimpin kepada Bapa. Tidak ada yang bisa mengatakan hal yang sama yang dikatakan oleh Yesus. Mungkin kita bisa berkata, aku bisa mengatakannya, atau si A bisa mengatakannya. Kalau hanya sekedar mengatakan, siapapun bisa. Tapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, Yesus tidak hanya sekedar mengatakan, tetapi dia menyampaikannya karena memang betul-betul apa yang dia katakan itu benar. Dia adalah jalan itu. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa akulah jalan dan akulah kebenaran. Masih dalam ayat yang ke-6 ya. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran ya. Dialah kebenaran ya. Kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya itu semuanya benar ya. Di pasal 18 ayat dalam Yohanes pasal 18 ayat 37 38, ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, di sana Yesus mengatakan bahwa aku datang ke dalam dunia ini untuk menyaksikan tentang kebenaran. Karena dialah kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya, kita menjadi orang yang benar. Bukan karena kita memang orang benar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita melakukan kebaikan, tetapi karena Kristus yang adalah kebenaran itu yang membenarkan kita. Dan sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan hal ini. Tidak ada satu orang pun yang sampai hari ini berani atau bisa ya membenarkan kita. Selanjutnya dikatakan bahwa akulah
jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Satu penghiburan, ya. Bahkan di ayat yang Yohanes pasal yang pertama ayat 14 di sana katakan, dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Ya, dia memberikan kehidupan kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang sudah mati, ya, tentunya tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa, menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Maka ketika Yesus berkata, akulah hidup, memberikan pengertian bagi kita. Bagi kita manusia yang sudah mati, karena segala dosa-dosa kita, dia memberikan kehidupan kepada kita. Dia pemberi hidup yang kekal kepada yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini hal yang menghiburkan bagi kita. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Tidak perlu kita menyampaikan hal yang lain. Ya, kita hanya menyampaikan bahwa dialah jalan satu-satunya kepada Bapa di sorga. Ya, dialah yang kebenaran itu, yang bisa membenarkan kita, yang bisa menguduskan kita. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemberitaan Kristus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, dengan apa yang sudah kita baca tadi dan renungkan, kita bisa melihat ada dua hal yang saya lihat di sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama, ya, pemberitaan teguh mewartakan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, menunjukkan kepada kita bahwa dialah satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia menjadi seteru dengan Allah. Ya, manusia tidak lagi bisa sedekat sebelumnya dengan Allah. Tapi satu hal yang luar biasa, Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus juru selamat manusia itu, dialah yang satu-satunya yang dapat membawa manusia kepada Bapa. Dia adalah perantara yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal ini. Ya, tidak ada yang dapat sampai, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 tadi, dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang non-Yahudi. Kalau kita baca apa yang dituliskan oleh Paulus dalam tulisannya, sejarah dalam surat Efesus. Sekalipun dia orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia keturunan Abraham, dia tidak akan bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Begitu juga dengan orang non-Yahudi. Maka sekalipun dia orang Yahudi non-Yahudi, dia memerlukan Yesus untuk sampai kepada Bapa. Dan bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa. Itu hanya melalui Yesus Kristus. Jangan cari yang lain, ya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa Yesus memberikan kepada kita kepastian. Yang pertama, kepastian hidup kekal dan kepastian jawaban atas doa kita. Yang pertama, kepastian hidup kekal. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji yang Tuhan berikan bagi murid-muridnya, dan khususnya bagi orang yang percaya. Yesus memberikan kita kepastian untuk menerima hidup kekal itu, kehidupan di dalam kerajaannya. Ya, Dia yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Kepastian untuk masuk sorga itu hanya
melalui Yesus Kristus, dan hanya Dia yang bisa memberikan itu. Kalau mungkin orang mengatakan, ya sering sekali kita dengar, banyak jalan menuju Roma. Ya, memang benar banyak jalan menuju Roma. Tapi saya mau katakan, hanya satu jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Hanya satu jalan untuk bisa masuk ke sorga. Itulah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kenapa? Ya, hanya orang yang berasal dari sorgalah yang mampu membawa orang untuk ke sorga. Ya, kalau dia tidak berasal dari sorga, bagaimana mungkin dia bisa membawa orang masuk sorga? Ya, sekalipun mungkin dia mengatakan lewat mimpi dia sudah masuk, sudah ke sorga. Kalau dia memang tidak berasal daripada sorga, akan sangat sulit untuk dia dan tidak akan bisa membawa orang masuk ke sorga. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus memberikan jaminan kepastian ini kepada kita, ya, bahwa Dia yang bisa, ya, membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Dia mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya, Dia naik ke sorga dan akan datang nanti kembali kedua kali, menjemput kita yang percaya kepada Dia, yang setia sampai pada akhir hidup kita, membawa kita untuk masuk dalam kerajaannya, membawa kita untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga. Saya yakin dan percaya ini menjadi satu penghiburan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, secara khusus dalam situasi kita sekarang, saya tahu ini tidak mudah, karena ini tidak hanya berdampak kepada orang tertentu atau kelompok tertentu saja, tetapi semua kita merasakan dampak dari apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dengan penyebaran COVID-19. Mungkin kita sudah sampai hari ini, ya, kita sudah merasa jenuh atau bosan, ya, kita sudah capek, kita sudah, ya, lelah dengan situasi yang ada. Kita khawatir, ya, apalagi kalau kita melihat, mendengarkan, menyaksikan berita. Bukan banyak yang sembuh, ya. Ya, puji Tuhan, yang sembuh makin bertambah. Tapi kalau kita melihat jumlah yang positif, kalau kita lihat itu terus bertambah, itu bisa menjadi satu hal yang membuat kita, kok ini tidak makin berkurang, tapi terus bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi penghiburan bagi kita, ya, bahwa Tuhan Yesus memberikan kepastian hidup kekal bagi kita, kepastian keselamatan bagi kita, walaupun dalam situasi yang sulit sekarang ini, ya, Tuhan menjamin kita bahwa kalau kita pun setia sampai akhir hidup kita, maka apa yang Dia janjikan itu, Dia akan membawa kita kepada tempat yang sudah Dia sediakan, ya, rumah yang sudah disediakan bagi kita. Makanya kalau sekarang masih ada kesempatan selama hidup di dunia, ya, mari kita sungguh-sungguh. Ya, mungkin rumah kita di sorga sedang dipersiapkan Tuhan lebih baik lagi, begitu, ya. Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Ini menjadi kerinduan Tuhan bagi kita, ya, bagi orang yang percaya kepada Dia, bahwa dimanapun Dia berada, kita pun juga ada bersama-sama dengan Dia. Saya yakin dan percaya kita juga menginginkan hari ini. Saya pun rindu sekali seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi jangan cari jalan lain lah. Kalau mau masuk ke sorga jangan cari jalan yang lain. Sekali lagi tidak ada jalan untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain untuk bisa menerima kehidupan kekal itu. Tidak ada jalan lain untuk bisa masuk ke sorga. Ya, hamba Tuhan sehebat apapun tidak akan bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk sorga. Ya, orang tuanya yang pendeta pun tidak akan bisa membawa anaknya masuk sorga. Jangan katakan anaknya hamba Tuhan atau pendeta pasti akan masuk sorga. Tidak ada orang masuk sorga nebeng-nebeng. Ya, tidak ada orang masuk sorga itu ikut-ikutan. Karena bapak saya pendeta, bapak saya majelis, bapak saya seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, saya pasti masuk sorga. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun bapakmu, orang tuamu, pendeta hamba Tuhan yang hebat pun, dia tidak akan membawamu ke sorga.
Karena ini bicara tentang hal yang pribadi dengan Tuhan. Kepastian ini diberikan kepada pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua kepastian yang Tuhan berikan di ayat yang 13 dan 14. Dia memberikan kepastian jawaban atas semua doa kita. Jika kehidupan kekal, jika kerajaan sorga itu dapat dia berikan, maka dia pun juga bisa menjawab, ya, dia pun sanggup menjawab, memberikan jawaban atas setiap doa kita, khususnya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pun sanggup menjawab doa orang yang percaya kepadanya, kepada mereka yang melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-12, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jawaban yang pasti atas doa kita akan diberikan. Tapi kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya, dan apapun yang juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jawaban doa itu akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan doa orang yang hanya memuaskan keinginannya sendiri. Ya, jadi jelas di sini Bapak Ibu, jangan kita berkata bahwa kalau saya berdoa meminta ini, ya, pasti Tuhan akan menjawab. Perlu kita ingat, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ya, Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi doa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena doa orang yang percaya dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan bukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Tapi jelas di ayat ini dikatakan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini tujuannya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta berseru kepada Tuhan, ya, tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Sekalipun itu mungkin dalam kesulitan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini perlu dalam keteguhan kita mewartakan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Ya, kita diberikan satu kepastian bahwa Dia akan menjawab doa kita. Saya teringat satu perkataan hamba Tuhan. Dia mengatakan begini, kalau kita meminta kepada Tuhan, mungkin kita meminta rumah, mobil, dan sebagainya, itu mungkin tidak akan kita terima. Tapi coba kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya mau memberitakan firman Tuhan. Tuhan kirimkan orang yang benar-benar rindu, mau haus akan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan itu. Karena apa? Karena itu untuk kemuliaan namanya. Ya, kalau kita minta mobil, rumah, dan sebagainya, Tuhan tahu motivasi kita untuk memintanya. Kalau hanya untuk menyenangkan hati kita, kalau hanya untuk memuaskan keinginan kita, itu tidak akan kita dapat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan bersama-sama, saya dan Bapak Ibu sekalian, tugas kita sekalian. Ya, ini bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya majelis, bukan hanya tugasnya orang yang melayani Tuhan, pejabat gereja, tidak. Tapi tugas semuanya, tugas jemaat Tuhan. Ya, dalam amanat agung tadi yang saya katakan bahwa di sana diberikan tugas kepada para muridnya. Tugas itu adalah kepada kita. Ya, maka mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi poin pertama, Yesus mengingatkan muridnya untuk tetap percaya kepada Allah dan kepada dirinya. Maka mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tetap kuat, teguh, tidak tergoyahkan. Dan mari kita miliki keyakinan iman, kepercayaan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak akan mudah tergoyahkan. Biarlah Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita dalam memberitakan kabar baik itu. Satu bagian firman Tuhan menutup perenungan firman Tuhan kita. Dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1
1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-16 dari 1 Korintus pasal 9. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-16, bagian firman Tuhan mengatakan, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, sebagai komitmen dia, pernyataannya secara pribadi, bahwa celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan bagi dia untuk memegahkan diri, untuk tidak memberitakan Injil. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tugas kita bersama-sama, ya, untuk kita mewartakan kabar baik itu. Mewartakan Yesus adalah jalan, dialah kebenaran dan dialah kehidupan bagi orang percaya. Maka mari kita tetap kuat, tetap percaya kepada Dia, supaya sampai pada akhir hidup kita, ketika Tuhan datang kembali kedua kalinya, Dia mendapati kita dalam keadaan yang setia kepada Dia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Firman Tuhan hari ini kami boleh belajar dan juga kembali diingatkan bahwa Tuhan Allah kami yang hidup itu ada Allah yang memberikan kehidupan bagi kami, yang merupakan jalan bagi kami untuk sampai kepada Bapa, dan Engkaulah yang membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami, memampukan, menguatkan kami untuk kami juga menyampaikan, mewartakannya ini kepada orang lain, untuk kami tetap kuat dalam tugas kami di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar baik itu bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sekali lagi menolong, memampukan setiap kami. Jadikan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui pelayanan, melalui pekerjaan, dan melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang ada kesempatan bagi kita untuk berikan persembahan seperti yang sudah saya umumkan tadi. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah, nantinya bisa menyampaikan persembahan, bisa langsung mengantarkan ke pastori ataupun mentransfernya melalui rekening gereja. Namun sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian kita yang mengatakan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tingkah indah pagi mereka, bunga bikaya ceria dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan.
Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan kembalikan berkatnya berkali-kali lipat pada semua yang sudah memberikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, berkati usaha kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga rindu, kami diberkati dan kami juga rindu untuk memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biar boleh dipakai, dipergunakan khususnya untuk pelayanan dan pekerjaan tangan Tuhan di gereja kami GMI Makedonia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dan kita yakin dan percaya Allah yang sudah berjanji dahulu kepada murid-muridnya adalah Allah yang sama juga yang akan berjanji kepada kita semua orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu dan sudah percaya bahwa Dia akan setia kepada kita sampai akhir hidup kita. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Biar pujian ini menjadi iman kita bersama bahwa Tuhan akan selalu menunjukkan kasih setia-Nya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama kita katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia.
Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Engkau telah memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada kami semuanya. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan hari ini sudah memberkati kami kembali dengan pujian dan firman Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa kami di sorga, hari ini kami akan kembali kepada aktivitas kegiatan rutinitas kami, baik di hari ini maupun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati melawat kami. Dan sebelum juga kami kembali pulang ke tempat kami masing-masing melakukan kegiatan aktivitas kami kembali, kami rindu juga kiranya Tuhan melawat dan memberkati kami hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.